Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Ini masih edisi di kampung. Kita lagi jalan-jalan di Taman Seruling Mas. Kalau di Taman Seruling Mas ini ada kolam renang, terus juga ada kebun binatang tapi mini. Terus di sini juga banyak permainan buat anak-anak, wahana-wahana. Terus kita ini lagi mau beli tiket dulu. Kalau hari biasanya tiketnya itu 25.000. Terus kita lihat ini pas lebaran kemarin, ini hari kelima lebaran ya, kita main ke Taman Seruling Mas. Terus untuk tiketnya ini naik 5.000 jadi 30.000. Kita berdua totalnya 60.000, tapi kita dapat bonus itu ntar minuman hydro koko yang ukuran 250 ml. Terus kita ini mau masuk dulu ya ke Taman Seruling Mas. Aku udah lama banget nggak pernah kesini, udah puluhan tahun kayaknya. Terus suami juga belum pernah kesini ya, jadi aku ajak suami kesini. Kalau buat orang Banjarnegara mungkin biasa ya di Taman Seruling Mas, tapi kalau buat suami karena ini kali pertama dia seneng banget. Terus kalau di Taman Seruling Mas ini sepaket, bisa renang juga, terus bisa ngelihat binatang-binatang yang ada di Taman Seruling Mas. Terus kalau buat anak-anak juga bisa main wahana, tapi kalau untuk anak-anak mau main wahana itu bayar lagi. Terus ada juga kalau mau naik kuda atau gajah itu bayar lagi. Itu tiket 30.000, itu hanya buat tiket masuk aja dan bisa renang sepuasnya. Dan ini kita udah di dalam Taman Seruling Mas. Ini kita berangkat tadi habis duhur dari rumah. Perjalanan dari rumah ke Taman Seruling Mas itu sekitar 45 menitan. Dan di Taman Seruling Mas hari ini tuh ramai sekali. Kalau hari-hari biasanya itu nggak seramai ini karena mungkin ini hari lebaran, terus banyak orang-orang yang pada pulang kampung juga, terus pengen main ke sini. Ini aku habis nuker tiketnya sama hydro koko. Terus di Taman Seruling Mas tadi banyak juga yang udah pada pulang, mungkin mereka datangnya pagi hari jadi di siang harinya mereka pulang. Kalau aku itu ke sininya udah siang ya, jadi ini juga udah mendung. Ntar kita baru ngelihat beberapa binatang aja itu udah hujan gede. Dan ini untuk wahana anak-anak, kalau mau main juga bayar lagi tiketnya. Kalau tiketnya itu kurang paham. Terus itu juga ada kereta kalau kita mau keliling tanpa capek-capek bisa naik kereta yang hijau ini. Tapi karena kita sekalian jalan-jalan mengeksplor apa yang ada di kebun binatang ini, jadi kita jalan kaki aja maksudnya. Terus untuk yang pertama ini ada merak hijau, tapi sayangnya pas kita kesini tuh meraknya lagi nggak mau ngepakin sayapnya. Dulu aku pernah kesini tuh meraknya ngepakin sayapnya, itu cantik banget, bulu-bulunya itu lebar banget. Tapi kalau kayak gini itu kelihatan kecil biasa aja ya, padahal kalau ngepakin sayapnya itu kelihatan cantiknya, masya Allah. Terus ini juga ada monyet ekor panjang, itu banyak sekali kalau di sini monyet. Terus orang utan yang gede-gede banget juga ada. Untuk monyetnya itu ada beberapa kandang, tapi yang aku liatin ini hanya beberapa aja. Dan ini ada anaknya, lucu banget. Setelah puas melihat monyet-monyet, kita pergi ke kandang gajah. Ini ada gajah Sumatera. Untuk gajahnya di sini ada 2 ekor. Terus gajahnya itu aslinya gede-gede banget, tapi kalau di video itu enggak terlalu gede ya, sebab ngevideoinya itu kita jaraknya lumayan jauh. Terus untuk gajah yang satunya itu khusus buat foto-foto. Untuk tiket foto-foto sama gajah kalau nggak salah itu harganya 50.000. Terus ntar kita bisa cetak juga. Ini loket tiket interaksi gajah dan foto-foto sama gajah. Ntar kita belinya di sini terus ngantri. Itu tadi lumayan ngantri ya untuk interaksi sama gajahnya. Terus kita ini udah di kandang
yang kuda. Kalau mau naik kuda juga bayarnya itu sekitar 50 ribuan. Itu ntar nyetaknya kayaknya kalau nggak salah bayar lagi 20.000. Terus kita juga bisa foto sama iguana, terus sama burung-burung juga, itu kayaknya tiketnya 20.000. Ini suasana di Taman Seruling Mas udah mulai mendung dan anginnya itu kencang banget, dan ternyata hujan gede. Itu kita berteduh sekitar 1 jaman. Setelah berteduh selama sekitar 1 jaman dan hujan udah mulai reda, kita lanjutin untuk lihat binatang-binatang yang ada di Taman Seruling Mas. Walaupun masih gerimis ya, tapi kita terjang aja. Kalau kita tetap berteduh ntar kapan kita ngelihat binatang-binatangnya. Terus tadi kita ngelihat ada musang bulan, terus ini ada juga rusa timur. Untuk rusanya ini banyak sekali, kayaknya ada ratusan. Terus kita juga tadi ngelihat kera yang gede banget, itu yang hitam kayaknya siamang, nggak tahu apa. Dan kita lanjutin ke sebelah sini tuh, kita mau ngelihat Sungai Serayu. Untuk Sungai Serayunya itu besar banget, tapi airnya itu lumayan keruh karena lagi hujan. Dan ini untuk jajan-jajanan yang ada di Taman Seruling Mas, itu ada siomay, batagor, macam-macam, bakso juga ada. Terus ini juga ada hiburannya, ada dangdut, tapi karena lagi hujan jadi penontonnya itu pada berteduh. Terus kalau mau naik kereta juga bisa ya, ini dia muter-muter terus dari ujung ke ujung, tapi kita putusin untuk jalan aja walaupun gerimis. Terus ini kita ngelihat monyet lagi di Taman Seruling Mas. Ini banyak banget varian monyet-monyet. Tadi di sini kita foto-foto sebentar, terus kita mau ngelihat lagi ada binatang-binatang apa lagi ya. Ini ada juga musang pandan. Kalau musang pandan di perumahan aku itu ada ya, kadang mereka itu berkeliaran di atas atap. Kalau lagi di atas atap itu baunya seperti bau pandan. Kirain aku itu bau apa, ternyata katanya musang pandan. Dan ini kita bisa ngelihat di sini bentuknya, kalau di rumah kita nggak bisa ngelihat. Terus ini juga ada beruang. Untuk beruangnya di sini hanya satu, tapi beruangnya itu malu-malu, dia kayaknya mau ke kandang. Terus ntar dia berjalan tapi ntar dia balik lagi. Kalau beruang kayak gini tuh aku baru ngeliat. Biasanya ada singa yang besar banget yang bulunya banyak banget, tapi untuk singanya kayaknya udah mati. Terus kita juga ngeliat berbagai macam buaya. Untuk buayanya ini lumayan gede-gede, terus ada juga yang sangat gede 1 ekor, tapi dia ada di dalam air jadi nggak begitu kelihatan. Terus ini buayanya kayaknya ada yang lapar, itu lagi nganga kayak gitu ya. Kalau ngelihat kayak gini tuh rasanya serem banget. Terus kita juga bisa ngelihat singa benggala. Untuk singa benggala ini dipisah, ada 2, yang satunya di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah ini tuh lumayan agak kecil, terus yang di sebelahnya itu lumayan besar. Kalau singa benggala ini harimau bukan sih ya, kalau menurutku tuh mirip harimau, tapi yang tertulis di kandang ini namanya singa benggala. Terus ini suami juga mau foto-foto dulu, katanya seneng banget bisa ngelihat singa kayak gini, sebab suami itu jarang sekali main kebun binatang. Katanya terakhir dulu dia pernah ke Ragunan yang ada di Jogja, tapi kalau untuk yang di Taman Selomanik dia baru kali ini. Padahal dia udah ke Banjarnegara itu sering, tapi baru kali ini aku ajak ke Taman Selomanik. Terus pernah kejadian di Taman Selomanik, untuk singa pernah menerkam petugasnya sampai meninggal kalau nggak salah. Untuk singanya aku kurang tahu yang ini atau yang di sebelahnya, tapi katanya yang gede. Kalau yang gede berarti yang ini, tapi aku kurang tahu ya, itu cerita orang. Terus pernah masuk ke berita juga. Dan ini suami seneng banget ngelihat singa benggala. Selanjutnya ini kita udah selesai ngelihat binatang-binatang buas. Selanjutnya kita mau ngelihat untuk berbagai varian burung. Itu ada burung nuri. Untuk burungnya itu lumayan cantik-cantik.
Dulu pas aku kesini tuh untuk binatang-binatang masih sangat lengkap ya, ada singa yang gede-gede banget, ada 2, tapi sekarang tinggal kandangnya doang, singanya udah nggak ada, mungkin mati atau dipindahin ke tempat lain, aku kurang paham. Terus untuk permainan flying fox juga ada, sekarang udah nggak ada. Dan untuk ular-ular dulu masih banyak banget, ada 5 atau 6 ekor, tapi tadi aku ngelihatnya hanya 1 atau 2 ekor aja. Terus untuk burung merak itu tadi juga ada 2 atau 3 ekor. Kalau dulu kandangnya itu kalau nggak salah ada 2 atau 3. Terus untuk kebanyakan kali ini tuh ada monyet sama rusa dan burung, mungkin karena pemeliharaannya itu gampang. Dan ini kita udah menuju ke luar mau ke parkiran, sebab ini udah sore, belum sore banget sebenarnya, baru jam 3 sore, tapi karena sangat mendung mau hujan lagi kayaknya, jadi kita putusin untuk pulang aja. Terus ini kita udah di parkiran. Untuk parkir di sini juga lumayan murah, motor hanya Rp3.000. Terus ntar kita pakai jas hujan ya, sebab ini udah mulai gerimis lagi. Untungnya kita bawa jas hujan, jadi pas nyampe di rumah itu enggak kehujanan banget, sebab di Banjarnegara ini di kotanya hujan gede banget, ternyata pas di rumah itu enggak hujan sama sekali, terang benderang. Dan ini kita mampir dulu makan mie ayam karena lumayan lapar. Ini kita beli mie ayam bakso itu 1 mangkok, kalau di Banjarnegara 16.000. Terus untuk es jeruknya 5.000. Selanjutnya sehabis makan mie ayam kita mau beli martabak. Kita beli martabak telur 2 bungkus, terus beli martabak manis yang rasa coklat kacang itu 1 bungkus. Dan kita ini udah nyampe di rumah, kita langsung buka aja ya. Untuk martabak telurnya ini aku beli martabak telur bebek yang 1 bungkusnya itu 25.000, ada juga yang harga 30, 35 sampai 40.000, tergantung kita mau yang mana. Untuk rasanya itu menurutku enak, tapi untuk sausnya kayaknya agak kurang. Dan ini untuk martabak manisnya itu lumayan tebal-tebal banget, dan rasanya itu menurutku sangat enak, recommended. Terus ini keesokan harinya kita mau bakar-bakar. Ini ada ikan gurame, 1 ekornya itu sekitar 2 sampai 3 kiloan. Terus kita juga mau bakar-bakar ikan bawal. Untuk ikan bawal itu 1 ekornya ya kayaknya ada 1 kiloan lebih. Kita ngambil beberapa untuk ikan bawalnya. Untuk ikan guramenya kita ngambil 2, yang 1 yang gede dan satunya yang sedang. Terus kita juga ngambil ikan patin, ini aku ngambil 1 aja, niatnya mau ngambil ikan lele, tapi pas mau diambil itu nggak muncul-muncul, dia ngumpet. Akhirnya kita ambil yang bisa diambil aja. Terus ini untuk ikannya tadi suami udah buangin untuk sisik-sisik guramehnya. Kalau ikan bawal nggak ada sisiknya ya. Untuk ikan gurameh yang gede itu aku potong-potong sama ikan patinya, sebab ntar mau digoreng. Terus itu udah dibumbuin. Untuk yang dibakar juga aku udah bumbuin, ntar tinggal diolesin sama margarin dan kecap manis. Dan ini keadaan kolam di kampung yaitu masih berantakan, sebab di sebelahnya mau dibikin rumah sama adikku. Terus kolamnya sebagian ada yang didak, jadi kolamnya di bawah dan di atasnya itu buat rumah. Dan ini ada ipar lagi bakar-bakar, itu suami juga ngikut nimbrung sambil ngopi. Dan ini ada keponakan-keponakan juga, karena lebaran jadi sangat rame ya. Ini aja belum kumpul semua, kalau udah kumpul semua itu rame banget. Untuk ponakanku yang paling kecil ini siang harinya masih sangat sehat, tapi ternyata malam harinya dia sakit, nangis terus nyampe pagi, sampai adikku juga bingung, panik. Akhirnya pagi-paginya ke rumah sakit, ternyata dia sakit panas disertai batuk pilek, terus katanya nggak boleh dipegang-pegang, nggak boleh dicium-cium. Alhamdulillah setelah ponakan diminumin obat, panasnya udah mulai turun dan batuk pileknya itu udah mulai reda. Kembali ke video, untuk bakar-bakarnya ini dilanjutin sama suami. Ini untuk bawal terakhir ya yang dibakar. Untuk
gurame dan bawal yang satunya udah matang, dan ini udah matang semua. Habis ini kita makan-makan tapi enggak kita video. Terima kasih yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.